Shalom adik-adik. Kembali lagi ibadah minggu hari ini bersama Kakak Yuli dan Bang Pir. Nah, minggu ini nama minggunya adalah Minggu Trinitatis. Bang Pir tahu nggak artinya apa? Oh ya, minggu setelah Pentakosta. Pintar. Itu. Oh ya, Kakak Yuli mau Apa? tes semangat nih. Semangat ya. Tes semangat. Iya. Masih ingat jargon skala minggunya? Aduh lupa Kak. Aduh. Oh ingat Kak Yuli, ingat. Pintar. Kasih semangat dulu dong. Skala minggu. Ringgas, burju, gabe, pasu-pasu. Oke, kita mau mulai ibadahnya nih adik-adik. Bang Pir, kita mau mulai ibadahnya. Baik. Sebelum kita memulai ibadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk ibadah minggu walaupun kami masih ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Bimbing kami, berkati kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Yuli. Apa Bang Pir? Kalau Bang Pir lagi bersedih, Kakak Yuli doain nggak? Pastinya dong. Makasih Kakak Yuli. Pasti adik-adik di rumah kalau temennya yang lagi bersedih pasti doain kan? Jadi mari kita sambut nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Allah, yaitu hukum Taurat yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bang Pir, Apa Yuli? Bang Pir sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong. Sayangnya itu sedalam apa sih? Dalam banget. Adik-adik sayang gak sama Tuhan Yesus? Pasti sayang kan? Sayangnya tuh pasti dalam banget. Nah, karena kita semua sayang sama Tuhan Yesus dalam banget, untuk itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu I Love You Jesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus
cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan lupa dihafalin adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Mari kita bernyanyi dari Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak kami sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tolong semua dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Sudah semua membukanya? Sudah? Ya, jadi sekarang Abang Pendeta yang membacakannya ya. Tolong dengarkan semua. Sebelangi sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, terutama buat anak-anak kami sekolah minggu ya. Jadi kita harus ingat hari ini adalah hari Minggu. Ada lagu menyebutkan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jadi hari ini kita harus bersukaria. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Tuhan. Mungkin anak-anak kami sudah merasa bosan di rumah ya. Karena kita selama ini beribadah di rumah. Mungkin kita sekarang sudah ingin bertemu teman-teman kita di gereja, teman-teman kita di sekolah, mungkin jalan-jalan ke mall, atau rekreasi atau hiburan. Tetapi saya bertanya, mengapa kita harus tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah? Apa alasannya? Oh ya, jadi ingat, itu adalah alasannya untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi anak sekolah minggu juga ya, supaya dijaga kesehatannya. Bagaimana menjaga kesehatan? Ingat, rajin cuci tangan. Ya, rajin cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun supaya bersih. Kalau kita keluar pakai apa? Pakai masker. Ada masker di rumah? Ya harus pakai masker ya. Baru harus menjaga jarak. Itu semuanya tujuannya adalah supaya kita jangan terpapar dengan virus corona. Itu alasannya mengapa kita harus tinggal di rumah. Anak kami sekalian, kita sekarang masuk firman Tuhan. Firman ini adalah mengenai penciptaan manusia. Jadi ternyata manusia itu diciptakan oleh Tuhan adalah istimewa, mulia, dan berharga. Mengapa kita diciptakan istimewa? Dari kita baca firman Tuhan itu, karena kita itu adalah segambar dengan Allah. Itu sering disebut dengan imago Dei, istimewa. Jadi imago Dei dalam arti kitalah wakil Tuhan, kitalah duta Allah di dunia ini. Jadi yang menjadi wakil Allah kan bukan ciptaan yang lain, bukan ikan, bukan binatang, bukan pohon, tetapi adalah manusia. Itu artinya imago Dei. Kita adalah segambar dengan Allah.
Kalau kita segambar dengan Allah sebagai wakil Allah, berarti kita di sini ada tugas kita. Jadi tugas kita itu mengatakan, oh bukan hanya mengatakan, aku ini kan imago Dei, aku ini kan segambar dengan Tuhan, aku ini kan istimewa diciptakan oleh Tuhan. Bukan hanya di situ, tapi ada tanggung jawab kita sebagai wakil Tuhan. Apa tanggung jawab kita? Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, memelihara segala ciptaan oleh Tuhan. Jadi manusia berusaha untuk merawat segala ciptaan Tuhan. Kita harus bersahabat dengan alam. Jadi kami sekalian ya, jangan ada di antara sekolah minggu yang selalu sembarangan membuang sampah. Kalau sembarangan membuang sampah, apa yang terjadi? Air menjadi kotor, bisa menjadi banjir. Itulah akibatnya. Jangan sembarangan katanya memotong-motong kayu, memotong pohon. Apa yang terjadi? Misalnya kalau pohon terus dipotong, panaslah, tanah longsorlah. Bahkan juga terjadi apa? Banjir. Jadi kita sekarang anak sekolah minggu harus boleh melestarikan alam, bersahabat dengan alam. Baru kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai kita imago Dei, bahwa kita juga harus saling mengasihi sesama kita manusia. Kita manusia kan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Walaupun ada teman kita misalnya, ya, mungkin dia orang yang pandai, dia orang yang kaya, dia orang yang hebat, tetapi harus saling mengasihi. Karena kita sama di hadapan oleh Tuhan. Jadi anak kami sekolah minggu ya, saya ingatkan di sini, jangan kita selalu menjelek-jelekkan teman-teman kita, menghakimi teman kita. Oh tidak boleh. Justru kita harus saling mengasihi, karena kita itulah sama di hadapan Tuhan. Karena itu anak sekolah minggu haruslah senantiasa berbuat yang baik, beretika yang baik, bertata krama yang baik, bersopan santun. Apalagi kita berhadapan dengan orang tua kita di rumah. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang tua kita di rumah, haruslah kita mau membantu orang tua. Bagaimana membantu orang tua di rumah? Oh banyak kali bisa kita kerjakan. Iya kan? Boleh kita misalnya mencuci piring, jangan hanya orang tua kita atau mama. Boleh kita menyapu halaman, boleh. Demikian juga melestarikan halaman rumah kita, dibersihkan halaman rumah. Kalau bisa juga apa? Apa yang penting? Boleh menanam bunga, ya, menanam sayuran. Kalau ada misalnya di situ pekarangan kita, bisa dibuat dengan di pot bunga. Itu kan melestarikan. Rumah kita menjadi apa? Sejuklah. Itulah harapan kita melalui firman ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah segambar dengan Allah. Sangat luar biasa kita diciptakan. Tetapi mari kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Orang yang selalu berbuat kehendak Allah akan diberkati oleh Tuhan. Mari anak kami sekolah minggu selalu setialah berbuat kehendak-Nya. Jadilah menjadi berkat bagi semua orang melalui tingkah laku kita, perbuatan kita di tengah-tengah keluarga kita, di gereja kita, di masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami, terutama buat anak kami sekolah minggu. Sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami, agar kami sebagai manusia yang telah Kau ciptakan, yang segambar dengan Tuhan, kami mampu ya Tuhan selalu berbuat yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami boleh menjadi saluran berkat. Ajar kami Tuhan melalui kasar Roh Kudus-Mu
agar kami senantiasa bertingkah laku yang baik, bertata krama yang baik, selalu baik kepada teman-teman kami, selalu menghormati orang tua kami, guru kami, dimanapun mereka berada, sehingga kami anak yang baik, anak yang berguna nantinya untuk gereja dan untuk masyarakat. Hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Terimalah ya Tuhan dua permohonan kami ini, demi kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih dari Amang Pendeta. Nah, karena kita diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah, itu karena Tuhan sayang banget sama kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa namanya, adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak kami, marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jadi di sini Bang Pir ingin menyampaikan kesimpulan dari khotbah Bang Pendeta tadi. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita ini harus memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Rajin berdoa, baru berbakti kepada orang tua, terus hormati orang tua, rajin belajar, terus mungkin kita udah sampai di akhir ibadah kita. Jadi sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Yuli mau ngasih aktivitas kelas nih untuk adik-adik. Yang pertama, aktivitas kelasnya dari Horong 1, yaitu kelas sukacita. Tapi tar dulu, Kakak Yuli mau nanya dulu, kira-kira alis mata adik-adik yang kayak gimana? Mata Bang Pir, mulut, coba dicek mulutnya. Abis itu coba dicek kupingnya masih ada 2 enggak?
Coba lagi dicek hidungnya. Coba lagi dicek mulutnya. Mulut Bang Pir. Coba Bang Pir, tangan Bang Pir mana tangan Bang Pir? Masih ada 2 ya Bang Pir ya. Terus kakinya nggak kelihatan pastinya kan, nggak kelihatan. Tapi masih ada 2 adik-adik. Pasti adik-adik juga masih ada 2 kan kakinya. Itu semua diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Sangat sempurna kan adik-adik? Maka itu aktivitas adik-adik untuk Horong 1 kelas sukacita mengucapkan Allah menjadikannya sungguh baik. Coba sekali lagi, Allah menciptakannya sungguh baik. Nanti videonya jangan lupa dikirim ke grup kelas masing-masing ataupun ke kakak guru. Terima kasih adik-adik. Nah, aktivitas kelas untuk adik-adik Horong 1 kelas TKA sampai kelas 3B. Nanti Kakak Yuli kirim gambar organ tubuh manusia ke grup kelas adik-adik masing-masing. Habis itu gambarnya itu adik-adik warnain. Kalau udah diwarnain, adik-adik memasangkan gambarnya sesuai dengan kata di sampingnya. Misalnya ada kata alis, nanti adik-adik tarik garis ke gambar alis. Terus nanti ada gambar mulut, ditarik garis ke kata mulut itu. Ngerti kan? Kalau udah selesai gambarnya itu adik-adik kirim ke grup WhatsApp kelas adik masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Nah adik-adik sekarang aktivitas kelas untuk Horong 2 kelas 1 sampai kelas 3. Aktivitas kelasnya yaitu adik-adik sebutin tugas istimewa adik-adik yang dikasih oleh orang tua adik-adik. Contohnya kalau kakak Yuli tuh punya tugas istimewa dari orang tua kakak Yuli membersihkan rumah, membantu orang tua, dan melayani Tuhan Yesus. Nah kalau adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 3 sebutin. Misalnya tugas istimewa aku dari orang tuaku adalah membantu orang tua, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Nanti videonya dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing atau ke kakak guru kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik aktivitas kelas untuk Horong 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Aktivitas kelasnya adalah adik-adik menjawab 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya nanti kakak Yuli kasih cerita judulnya Tempayak Retak. Jadi nanti ceritanya itu kakak Yuli kasih ke grup WhatsApp kelas adik-adik. Habis itu adik-adik jawab 3 pertanyaan. 3 pertanyaannya itu dicatat baik-baik. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan manusia? Yang kedua, bagaimana adik-adik memandang diri adik-adik yang diciptakan menurut gambar dan serupa Allah? Yang ketiga, jika kita adalah sahabat Allah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah nanti adik-adik jawab pertanyaannya ini sesingkat mungkin ya. Abis itu kalau udah selesai dikirim ke grup WhatsApp kelas adik masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, Bang Pir ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni. Ayat ulang tahunnya diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amang Pendeta, Inang Pendeta, Parhalado, Seksi Guru Sekolah Minggu, dan Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik. Panjang umurnya, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 24 Mei 2020 ya. Kelas Sukacita, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Abigail Pangaribuan, Tuhanku hebat, Tuhanku I love Jesus. Angelika Sitompul, Tuhanku hebat, Tuhanku hidup, I love Jesus. Elizabeth Hutasoit, Hebat, Tuhanku hidup,
Novelin Simamora, Tuhanku hebat, Tuhanku hidup, Yesus. Immanuel Sirait. Tuhanku hebat, Tuhanku hidup, I love Jesus. Kelas TKA, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Efren Tambunan, Kedua, jangan pernah buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air untuk disembah atau berdoa kepadanya. Deren Sibarani, Syarat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Agnes Marbun, Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, bertakwa kepadanya. Justin Simatupang, Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Clinton Silitonga, Hukum Taurat 2, jangan berbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air untuk disembah kepadanya. kelas TKB, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Hizkia Gultom, Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ben Sinaga, Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Zevanya Munte, Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ada yang di bumi, atau ada yang dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Grace Tambunan, Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung disembah atau bertakwa kepadanya. Nadine Silalahi, Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah atau bertakwa kepadanya. kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Moses Hutagalung, Zimran Tampubolon, Anggun Marbun, Davin Simanjuntak, Sean Simamora. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Nathanael Aritonang, Jili Sitorus, Cynthia Silitonga, Zevanya Simamora, Albert Marbun. Kelas 3, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Simon Nababan, Yugo Siagian, Hugo Sihaan, Marien Tambunan, Renald Dolok Saribu. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Kezia Sihombing, Dan jadikan naunmu jalan dan jari sumananmu. Vika Panjaitan, Bonita Hutagalung, Rodina di bagasan air lagi turun di tanah. Putri Situmorang, Aditya Situmorang. Manang sioloan idopatik padua honi. Kelas
5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Christian Manulang, Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu. Glory Sitanggang, Manang ahal nadi banua kica, Drogot nadi banua tongau, Florida Nababan, Rodina di bagasan air, nadi toruni tano. Zivani Limbong, Johannes Sihaan, Manang sioloan, idopati paduahon i. kelas 6. 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Abigail Panjaitan, Menjadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, Manang ahal nadi dewa ginja, Samuel Nababan, Dohot nadi padua tongaon, Rodina di bagasan ae. Radika Dolok Saribu, nadi toruni tano, Iyang gotong bisi sumbang. Tona Siagian, Manang si oloan, idopati paduahoni. Yeay! Selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Buat adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mama, dan papa bisa melihat di Facebook atau Instagram SKM HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.